Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas mengenai cara membuka mata batin. Karena beberapa hari yang lalu ada beberapa sahabat BFC yang mempertanyakan tentang cara membuka mata batin. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan hingga kita dapat berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Nah, dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kembali membahas tentang cara membuka mata batin, BFC kembali menghimbau, mengingatkan jika ada sahabat BFC yang ingin bertanya, berkonsultasi mengenai penyakit dan pengalamannya di dunia spiritual, mistis, bisa DM IG BFC yang nanti ada di bawah layar. Nah, kembali kepada pembahasan tentang cara membuka mata batin. Nah, sebelum membahas tentang caranya, BFC kembali mengingatkan tentang mata batin ini. Karena kebanyakan sahabat BFC berekspektasi, berpikiran bahwasanya mata batin itu seperti kita melihat sesama manusia. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu pemikiran yang memang ya nggak salah, cuman kurang tepat. Karena untuk masalah mata batin ini ada tingkat-tingkatannya gitu. Ketika seperti kita ini yang masih pemula, yang masih muda, mungkin tahapnya masih dirasa rasa batin kita, di hati kita gitu. Mungkin yang udah lebih dewasa dan memang udah menjalani perjalanan spiritual yang lebih, maka dia bisa melihat secara nyata, secara zohirnya gitu. Nah, tapi kalau untuk masih pemula dan masih banyak ya pemuda-pemuda yang baru belajar ataupun baru mengalami proses spiritual dari leluhur-leluhurnya, itu biasanya masih dirasa atau bisa kasap rasa. Dia lebih peka dirasa ketika dia ke suatu tempat, maka dia akan merasakan energi-energinya, maka sosok-sosok yang ada di situ tervisualisasi ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya juga gitu, terkoneksi dia. Tapi kalau untuk melihat secara zohir itu saya ya jarang gitu kalau untuk yang masih ini. Tapi salah satu ada juga gitu, cuman untuk ketingkatan yang masih baru belajar, masih pemula, itu biasanya masih dirasa perasaan tuh seperti ada yang mengikuti, misalnya perasaan ada yang menghampiri, perasaan ada yang mendekati, sehingga mungkin ada hawa dingin, panas, sejuk gitu. Itu istilah semua ada di itu, sebetulnya semua tuh adalah mata batin. Cuman apa namanya tuh, koneksinya itu mungkin ke indera perasa gitu, atau sekelebetan nampak, itu berarti mata yang melihat gitu, tapi tidak lama, cuman sebatas sepintas lalu sep gitu. Nah, itu juga salah satu proses untuk pembukaan mata batin. Nah, kalau yang seperti yang biasanya BFC lakukan, yang kayak sahabat BFC bertanya misalnya mengenai apa yang mendampingi saya, apa yang mungkin yang ikut dari yang sama saya dari leluhur saya, sosoknya apa, dan mungkin scan foto gitu kan. BFC
itu merasakan dari foto itu merasakan siapa sih yang ikut ini, sosoknya seperti apa gitu. Maka ketika terkoneksi dapat sosoknya, maka langsung disampaikan bahwa sosoknya misalnya harimau, sosoknya adalah orang tua berjubah gitu. Itu bisa saja, tapi itu melalui rasa. Kalau untuk melihat langsung dari foto sosoknya nampak, itu ya tidak gitu. Cuman rasa tadi yang menguatkan bahwasanya sahabat BC ini adalah ada yang mendampingi, ada yang ikut dari leluhurnya gitu. Nah, dan untuk membuka itu atau melatih indera perasa kita ataupun mata batin kita itu sebetulnya tidak sulit. Nah, itu tidak sulit. Maka saya sering menekankan ketika sahabat BFC bertanya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan gitu, untuk bisa mungkin penyelarasan untuk hal yang lain-lain. Pasti kuncinya di sholat 5 waktu misalnya. Itu buat misalnya itu memang harus, itu memang disitulah titiknya. Baru zikir, dan memang untuk pembukaan ini yang BFC lakukan itu adalah dengan melakukan zikir selesai sholat gitu. Nah, caranya itu pertama kita bertawasul kepada Rasulullah gitu, 4 sahabat, baru kepada wali-waliullah, kepada leluhur, kepada orang tua, dan kepada diri kita. Itu masing-masing di Al-Fatihahkan. Setelah itu tenangkan diri, atur pernapasan, tarik nafas, buang, atur serileks mungkin gitu. Setelah rileks, tenang, maka tariklah zikir gitu, berzikirlah gitu. Ya zikirnya itu ya terserah, mau la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, boleh, semua boleh, yang mana enaknya aja. Yang penting intinya itu menenangkan diri Anda. Ketika nanti diri Anda sudah tenang, sudah rileks, kan sahabat BC itu pasti hafal lah istilahnya lokasi rumahnya gitu. Mungkin di sebelah kiri ada pohon apa, sebelah kanan ada pohon apa, di depan ada tempat apa gitu. Itu pasti hafal. Ketika sudah tenang seperti itu, sudah berzikir berjalan, coba rasakan misalnya di sebelah kanan ada pohon apa, pohon mangga misalnya. Coba rasakan pohon mangga itu ada apa. Tenangkan. Ketika sudah terdapat misalnya sosoknya, langsung tangkap, oh berarti ini sosoknya gitu. Baru pergi lagi ke sana. Itu seperti istilahnya mana? Seperti bisa dibilang ya, kalau bahasa Indonesianya berandai-andai lah, seperti diri ini ke tempat sana, padahal jasad tuh di sini, cuman kita tuh kayak sukma ataupun apa tuh berada di tempat itu gitu. Jadi sehingga alam yang di sukma itu misalnya sama alamnya dengan mereka, gaib gitu kan. Nah, jadi disitulah kita bisa melihat mereka gitu. Jadi simple sebetulnya, tinggal pikir terus, oh misalnya sana, ini rasakan tuh, rasakan pelan-pelan sambil berzikir, nanti pasti ada itu. Karena ketika Anda berzikir, posisinya itu betul-betul tenang, energi Anda akan menarik mereka untuk datang. Dan ketika itu Anda akan misalnya bisa mendapat sosok, misal sosok itu berjenggot, berjubah, ataupun berewok hitam dan bersorban, hidung mancung, ataukah memang sosok yang lain-lainnya, itu bisa terdeteksi dari zikir tadi gitu. Tapi istilahnya jangan semua ini kan sebagai teknik ataupun istilahnya cara gitu. Tapi sebenarnya kalau kita zikir itu ya hanya untuk menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi terkadang memang mereka karena tertarik dengan energi kita saat zikir itu, mereka datang dan ya bisa dibilang ya ada yang mau ikut, ada yang mengganggu kehusuan ketenangan kita tadi, masing-masing lah gitu. Cuman disitulah sebenarnya mata batin Anda terbuka gitu. Tinggal misalnya melatih saja gitu. Tapi tetap zikir itu niatnya ataupun tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena
ketika kita belajar apapun keilmuan misalnya yang baik, itu pasti tujuannya untuk membenarkan sholat, membenarkan ibadah lah gitu. Karena kalau tidak keilmuan itu tujuan tidak untuk itu, maka kita juga ya salah gitu. Karena BFC juga belajar itu adalah tujuannya itu ya itu untuk sholat yang betul benar, memang sesuai dengan aturan agama itu seperti apa. Nah, jadi sahabat BFC bisa melatih itu di rumah dengan cara yang BFC tekankan tadi. Yang penting intinya selesai tawasul, tenangkan diri, tarik nafas, atur, tarik buang, atur, baru berzikir gitu. Berzikir tenang, rileks, rasakan zikir itu, resapi zikir itu. Ketika nanti sudah teresapi zikir itu, maka nanti akan datang visualisasi yang sahabat BFC lihat. Mungkin ya untuk awal itu di sekeliling rumah dipraktekkan gitu. Misal di kanan ada apa, di kiri ada apa, tes saja gitu. Ketika sudah mungkin terasa mungkin banyak gangguan mungkin yang sehingga tidak nyaman, dengan bersolawatlah dan bukalah mata keluar dan kembali ke dunia nyata lah gitu. Nah, jadi itulah istilahnya teknik cara untuk melatih kepekaan batin atau mata batin. Ya mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini tentang cara membuka mata batin. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.